Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ria. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang terakhir sebelum kita melaksanakan ujian pada pekan depan ya. Kita masih ada satu subtema yang harus kita selesaikan, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup. Sudah siap anak-anak? Oke, kita langsung saja ya. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Begitu pula, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Hubungan antar makhluk hidup ini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, simbiosis, dan keseimbangan ekosistem. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sebagai contohnya, tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dan elang sebagai konsumen puncak ini nanti akan mati. Saat mati, elang ini akan diuraikan oleh mikroorganisme yang berupa jamur, sehingga hasil penguraiannya nanti digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan. Nah, dalam rantai makanan ini terdapat urutan tertentu ya anak-anak. Coba kita perhatikan, tidak mungkin bukan ketika tumbuhan ini tiba-tiba langsung dimakan oleh katak atau dimakan oleh ular, karena katak dan ular tidak memakan tumbuhan. Jadi, udah ulangi sekali lagi ya, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Produsen yang berupa tumbuhan akan dimakan oleh belalang. Belalang atau makhluk hidup yang memakan produsen itu disebut sebagai konsumen satu. Kemudian belalang akan dimakan oleh tikus, sehingga tikus berperan sebagai konsumen 2. Tikus selanjutnya akan dimakan oleh ular, sehingga ular berperan sebagai konsumen 3. Ular akan dimakan oleh burung elang, sehingga burung elang akan berperan sebagai konsumen 4. Burung elang sebagai konsumen terakhir atau konsumen 4 itu nanti akan mati. Dan setelah mati, akan diuraikan oleh pengurai yang berupa jamur. Hasil penguraian ini akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Nah, di dalam rantai makanan itu terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, seperti ini ya anak-anak, produsen dalam hal ini adalah tumbuhan, itu mampu memproduksi makanannya melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi bisa berupa gula. Makanan ini kemudian disimpan dalam biji, batang, buah, dan akar. Selanjutnya, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian, energi nanti akan berpindah ke konsumen tingkat 2 yang berupa hewan karnivora atau omnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Setelah itu, ke konsumen tingkat 3 yang juga berupa hewan karnivora atau omnivora yang akan memakan konsumen tingkat 2. Pada saat konsumen tingkat 3 ini mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukannya, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme di dalam tanah menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Jadi, dalam suatu rantai makanan itu akan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan akhirnya diuraikan oleh pengurai hingga akhirnya energi itu nanti bisa kembali lagi ke produsen. Nah, yang kedua, jaring-jaring makanan.
Seperti yang anak-anak ketahui, di dalam suatu ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. Satu jenis hewan bisa terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsennya. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem inilah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi, Ustazah jelaskan ya, kalau rantai makanan tadi itu hanya berupa satu proses peristiwa makan dan dimakan, sedangkan untuk jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa proses peristiwa makan dan dimakan atau terdiri dari beberapa rantai makanan. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Di sini merupakan contoh jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem kebun. Pada jaring-jaring makanan ini tidak hanya terdapat satu peristiwa makan dan dimakan, tapi terdapat beberapa peristiwa makan dan dimakan. Untuk lebih jelasnya, kita cermati ya jaring-jaring makanan tadi. Kita bisa analisis jaring-jaring makanan ini terdiri dari berapa rantai makanan. Kita mulai dari yang pertama, itu ada bunga sepatu. Bunga sepatu ini kemudian akan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit akan dimakan oleh elang. Itu rantai makanan yang pertama. Kemudian, rantai makanan yang kedua, kita mulai dari sawi sebagai produsen, dimakan oleh ulat dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua. Selanjutnya, sawi sebagai produsen juga akan dimakan oleh tikus. Kemudian tikus akan dimakan oleh elang. Ini rantai makanan yang ketiga. Masih ada lagi loh anak-anak. Sawi juga dimakan oleh belalang. Dan belalang bisa dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Rantai makanan yang keempat. Nah, ternyata masih ada lagi nih. Sawi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh burung pipit. Dan burung pipit akan dimakan oleh elang. Sehingga dari satu jaring-jaring makanan ini ternyata terdiri dari 5 rantai makanan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah bisa membedakan bukan apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan. Nah, perubahan di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian rantai makanan tentu akan mengubah bagian yang lainnya. Sebagai contoh, pada rantai makanan berikut, terdiri dari tumbuhan, tikus, ular, dan elang. Misalnya, jika ular ini banyak diburu oleh manusia, sehingga jumlahnya akan berkurang, maka apa yang akan terjadi dengan tikus, tumbuhan, dan elang? Kita cermati bersama ya anak-anak. Ketika ular ini jumlahnya akan berkurang, maka otomatis elang juga akan berkurang karena tidak mendapatkan makanan. Namun, ketika ular ini berkurang, justru jumlah tikusnya akan semakin banyak karena tidak ada lagi yang makan tikus. Nah, ada satu lagi ya. Kemudian ketika ular berkurang, namun jumlah tikusnya akan bertambah, hal ini tentu akan berdampak pada tumbuhannya. Yaitu jumlah tumbuhannya akan semakin berkurang juga karena tikusnya menjadi semakin banyak. Nah, hal inilah yang harusnya kita lakukan. Kita sebaik mungkin bisa menjaga keseimbangan di dalam ekosistem. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya perubahan-perubahan seperti ini. Yang selanjutnya, yang ketiga tentang simbiosis. Apa anak-anak? Simbiosis. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, masih banyak makhluk hidup lainnya yang berhubungan dengan cara yang khas. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup berbeda dan sangat erat kaitannya, itulah yang disebut sebagai simbiosis. Jadi, simbiosis itu merupakan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Kita cari tahu ya.
simbiosis itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Apa? Mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Saya ulang ya. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apa perbedaan dari masing-masing simbiosis ini? Kita cari tahu bersama ya. Kita mulai dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, dua makhluk hidup itu sama-sama untung. Contohnya nih, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kalau komensalisme, itu hubungan dua makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup diuntungkan, tetapi makhluk hidup yang lainnya tidak untung, juga tidak rugi. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpangi. Sedangkan yang parasitisme itu merupakan hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang satu rugi. Contohnya nih, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya untuk membedakan ketiga jenis simbiosis ini. Untuk lebih jelasnya, Ustazah sudah menyiapkan contohnya. Kita mulai dari simbiosis mutualisme ya. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, simbiosis mutualisme itu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, ada dua makhluk hidup yang sama-sama untung. Contohnya nih, ada hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Kerbau itu untung karena kutu yang ada di tubuhnya itu akan dimakan oleh burung jalak. Burung jalak juga untung loh, karena mendapatkan makanan dari kutu yang ada di tubuh kerbau. Nah, sudah bisa mulai memahami bukan? Kita cari contoh yang lain ya. Hubungan antara bunga dengan kupu-kupu. Bunga ini akan untung karena dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kupu-kupu juga untung karena mendapatkan makanan yang berupa nektar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidupnya untung dan makhluk hidup yang satu lagi itu tidak untung juga tidak rugi. Maksudnya gimana ya? Coba kita cermati ya. Ini merupakan contoh tumbuhan anggrek yang menempel pada sebuah pohon. Nah, anggrek ini untung anak-anak karena dia mendapatkan tempat tinggal. Anggrek itu kan adalah tipe tumbuhan yang hidupnya itu menempel pada tumbuhan lain. Sehingga ketika anggrek ini bisa menempel pada suatu pohon, maka anggrek yang ini akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pohon yang ditumpangi juga tidak untung dan tidak rugi. Jadi dengan adanya anggrek di pohon tersebut itu juga tidak menyebabkan pohon ini untung, tidak juga menyebabkan pohon ini rugi. Nah, contoh berikutnya. Ini adalah gambar udang dengan timun laut. Yang ini udang dan ini adalah timun laut. Udang ini untung anak-anak karena dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari timun laut. Nah, sedangkan timun lautnya tidak untung dan tidak rugi dengan kehadiran udang. Ada lagi nih, ikan gobi dengan landak laut. Ikan gobi ini akan untung karena dia mendapatkan sisa makanan dari landak laut. Selain itu, ikan gobi ini juga untung karena mendapatkan perlindungan dari landak laut. Sedangkan landak laut tidak diuntungkan juga tidak dirugikan dengan kehadiran ikan gobi ini. Nah, simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidupnya untung dan makhluk hidup yang lainnya rugi. Jadi contohnya nih, ini adalah gambar benalu yang menempel pada pohon mangga. Benalu ini untung anak-anak karena dia mendapatkan makanan dari pohon mangga.
Benalu itu adalah jenis tumbuhan yang tidak bisa melakukan proses fotosintesis, sehingga dia harus mengambil makanan dari tumbuhan yang lain. Contohnya di sini ada benalu ini mengambil makanan dari pohon mangga. Sehingga benalunya untung dapat makanan, tapi pohon mangganya rugi karena makanannya sudah diambil oleh benalu. Biasanya tanaman yang ditempeli oleh benalu ini lama-kelamaan itu nanti akan mati. Nah, contoh lainnya yaitu nyamuk yang menggigit manusia. Nyamuknya untung karena mendapatkan makanan, tapi manusianya rugi, bisa gatal-gatal, bahkan yang parah bisa sakit. Untuk yang terakhir yaitu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan bisa terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alam itu bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Sedangkan faktor manusia itu bisa berupa pembakaran hutan, pemburuan hewan langka dan dilindungi, penebangan pohon secara liar, pembuangan sampah dan limbah ke sungai, serta penangkapan ikan dengan bahan peledak atau pukat harimau. Lalu bagaimana ya cara kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini? Kita bisa melakukan beberapa hal untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, dengan reboisasi. Kemudian, dengan melakukan tebang pilih. Jadi, saat menebang pohon itu kita pilih memang pohon yang sudah ukurannya besar dan sudah tua. Kemudian, dengan membuat suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan suatu tempat untuk melindungi hewan-hewan yang sudah langka dan jumlahnya sudah sedikit. Bisa juga dengan membuat cagar alam. Cagar alam ini merupakan suatu tempat untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang langka. Jadi kalau suaka marga satwa itu tuh cuma fokus melindungi hewan, kalau cagar alam ini selain melindungi hewan juga melindungi tumbuhan. Kemudian bisa juga dengan cara mengolah limbah sebelum dibuang. Nah, cukup sekian ya anak-anak materi yang Ustazah sampaikan. Nanti ada beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan. Oke, semangat! Ustazah akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.